pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun untuk saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan juga sukacita bagi saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit hingga pada hari ini. Yang dirawat di rumah dan yang dirawat di rumah sakit. Kami senantiasa berdoa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan pemulihan. Dan kiranya saudara boleh kembali sehat dan boleh kembali melakukan segala aktivitas di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepadanya, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Musa menyampaikan firman ini, bangsa Israel berdiri di ambang memasuki tanah perjanjian. 40 tahun mereka berkelana di padang gurun, menyaksikan mujizat demi mujizat. Tetapi mereka juga seringkali kembali jatuh dalam ketidaksetiaan. Kini Musa mengajukan pertanyaan yang sederhana namun sangat mendalam bagi bangsa Israel. Dia mengatakan, apakah yang dituntut Tuhan Allahmu daripadamu? Manusia cenderung membayangkan bahwa Allah menuntut sesuatu yang besar, sesuatu yang rumit, sesuatu yang membebani. Sehingga kita sering berpikir, jika aku melakukan ini, barulah Allah berkenan. Atau sebaliknya, aku harus memberi lebih atau berkorban lebih agar layak di hadapannya. Sahabat Saroha, jawaban Musa justru sangat mendasar. Dia mengatakan Allah tidak menuntut ritual yang spektakuler, tetapi Allah menuntut hati yang takut akan Dia. Ketakutan yang membuat kita, bukan ketakutan yang membuat kita jauh, atau ketakutan yang membuat kita membuat jarak antara kita dengan Allah. Tetapi dalam hal ini, ketakutan dalam hal ini adalah sebuah rasa kagum yang membuat kita merendah. Allah yang menuntut hidup dengan selaras, menuntut hidup yang selaras dengan jalannya. Sebuah perjalanan iman yang bukan sekedar satu kali keputusan, tetapi keseharian yang dijalani dalam sebuah sikap, yaitu ketaatan. Dan di atas semuanya, Ia menginginkan kasih. Mengasihi Dia tentunya dengan segenap hati dan segenap jiwa, tanpa setengah-setengah, tanpa membagi tahta hati seseorang kepada yang lain. Inilah sebuah inti dari keseluruhan hukum Taurat, dan inilah dari kehidupan iman hingga saat ini. Yesus sendiri menggemakan firman ini ketika ditanya tentang hukum yang terutama. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Matius 22 ayat yang ke-37. Jadi, apa yang sebenarnya Allah tuntut dari kita hingga saat ini? Bukan prestasi besar yang membanggakan, bukan pula serangkaian aturan yang kita jalani dengan terpaksa. Tetapi satu hal yang Dia tuntut dalam kehidupan kita. Ia menuntut hati yang takjub akan kekudusannya, kaki yang siap untuk melangkah seturut firman-Nya, dan jiwa yang tentunya berapi-api dalam mengasihi Allah.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, betapa sering kita sibuk mengejar sebuah tuntutan kecil yang tentunya kita ciptakan sendiri. Sementara Tuhan hanya menunggu kita untuk kembali kepada apa yang menjadi inti dari kehidupan kita. Takut akan Dia, hidup dalam jalan-jalannya, dan mengasihi Allah itu sendiri. Tidak lebih dan tidak kurang. Disinilah kita diajar dan diajak. Mari kita berhenti sejenak dari segala kesibukan kita. Dan kita harus kembali bertanya dalam kehidupan kita. Apa yang sedang aku tuntut dari diriku sendiri? Apakah itu sesuai dengan apa yang Allah tuntut dari kehidupan kita? Apakah itu juga sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari kehidupan kita? Oleh karena itulah, dari hal ini kita diajar bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati. Segala sesuatu yang lain tentunya akan ditempatkan pada porsi yang tepat, porsi yang benar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, perkataan Musa kepada bangsa Israel adalah bagaimana Allah mengasihi umat. Maka tentu dalam kehidupan kita juga haruslah mengasihi Allah dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama dengan segenap hati dan juga segenap jiwa. Itulah yang Tuhan tuntut di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hingga pada pagi hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami mendengarkan firman Tuhan, menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk semakin mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi, dan tentunya kami juga harus mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa kami. Ajar kami untuk memakai dan bersyukur atas setiap waktu, momen, dan apapun yang kami hadapi. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, dan tentunya bersama-sama dengan kami melewati segala sesuatunya yang boleh kami lewati di tengah-tengah kehidupan. Ajar kami untuk senantiasa melihat penyertaan Tuhan, agar kami tidak merasa takut dan tidak merasa sendiri dalam segala pergumulan yang boleh kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, tuntun kami untuk mengasihi Allah, agar kami juga mengasihi dengan segenap hati, bukan dengan setengah-setengah, dan tidak membagi hati kami kepada hal-hal yang lain. Tetapi kami mampu untuk berfokus mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa kami, dan tentunya segala karakter Allah boleh kami karakterkan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini, yang boleh bekerja, kiranya kasih karunia Tuhan memberkati mereka untuk memulai hingga mengakhiri segala pekerjaan yang boleh mereka lakukan untuk hari ini, agar kiranya apapun yang mereka boleh hasilkan itu akan membawa kebaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga buat jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit hingga hari ini, yang dirawat di rumah dan dirawat di rumah sakit. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberikan pemulihan-pemulihan, agar mereka boleh kembali dalam keadaan sehat dan boleh melakukan segala aktivitas seperti hari-hari yang lampau. Kami serahkan kehidupan kami dan ampunkan kami akan segala kesalahan dan dosa kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.